Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita coba melanjutkan lagi belajar kita tentang React.js ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang list, event, dan juga state. Jadi untuk pembahasan hari ini, table of content-nya tentang refactor. Jadi kita akan perbaiki aplikasi kita kemarin. Kemudian kita akan belajar tentang list dan keys. List dan keys ini untuk merender multiple komponen. Kemudian kita belajar tentang bagaimana caranya menghandle event. Kemudian setelah itu kita belajar bagaimana caranya mengelola ataupun menambahkan state pada satu komponen. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku coba jelasin sedikit tentang tools yang namanya React Developer Tools ya. Jadi kan sebelumnya kalau kita nge-inspect elemen ataupun komponen, itu kan menggunakan punyanya Google Chrome ya. Jadi misalkan aku jalanin, aku buka projectnya. Jadi silakan teman-teman buka dulu project yang kemarin, yang movie app, kemudian dijalanin. Nah sebelumnya kita kalau ngelihat komponen ataupun mau menginspect elemen itu kan menggunakan punyanya si Google Chrome Developer ya, ataupun Google Developer Tools. Nah kita klik inspect di sini. Nah kita lihatnya dari sini kan, misalkan di dalam ini ada elemen main, kemudian ada elemen hero, misalkan ada section hero. Nah tapi kita nggak tahu nih elemen-elemen ini sebenarnya itu dibungkus oleh komponen apa. Nah kalau kita mau debuggingnya seperti itu, misalkan kita mau tahu komponennya apa, nah itu kita bisa menggunakan yang namanya React Developer Tools. Jadi ini tools debugging untuk aplikasi React ya. Jadi kita bisa menginspect komponen, nanti hierarki komponennya, bahkan kita nanti bisa mengedit si elemen, props, bahkan state-nya. Nah untuk installnya sendiri, ini aku gunain di Google Chrome ya. Jadi aku tinggal cari aja React Developer Tools, kemudian tinggal kita install aja. Nah, jadi kita klik install di sini. Nah, kemudian cara pakainya gimana? Jadi cara pakainya kalau setelah diinstal nanti dijalanin, kemudian nanti browsernya ini ditutup, kemudian baru dibuka lagi. Nah, setelah itu nanti si React Developer Tools-nya harusnya ada di sini. Nah, ini kita bisa pin aja. Nah, pertanyaannya gimana cara melihat komponen? Jadi kita bisa ke inspect, kemudian kita pilih yang tanda panah ya. Jadi kalau secara default, si developer toolsnya kan di bawah. Nah ini kita bisa langsung akses komponen. Nah kalau mau pindahin ke kanan, itu kita klik ini. Kemudian pilih dock to right. Kemudian kita pilih ini komponen. Nah kalau kita lihat, kelihatan ya. Di sebelah kanan sini kelihatan bahwasannya di halaman home ini. Nah di halaman home ini ataupun komponen home ini, di dalamnya ada komponen navbar, kemudian main, dan juga footer. Jadi ini lebih merepresentasikan komponen kita, komponen yang ada di aplikasi kita daripada kita lihat elemen. Nah kalau elemen ini hasil render dari komponen gitu. Jadi komponennya itu udah nggak ditampilin di sini. Cuman yang ditampilkan adalah hasil render komponennya, yaitu dalam bentuk elemen. Nah ini kita bisa pindahin ke kiri ya, biar lebih gampang. Nah, kelihatan ya, ternyata ada komponen app. Di dalam komponen app ada komponen home, di mana komponen home ini kita jadikan sebagai halaman home. Kemudian di dalam halaman home ada beberapa komponen, termasuk komponen main. Nah, di mana komponen main ini ada komponen hero, movies, dan juga add movie form. Nah, untuk add movie formnya ini aku udah tambahin ya. Jadi misalkan aku lihat di layar yang lebih kecil, nah kurang lebih tampilannya kayak gini. Nah untuk si formnya itu gambarnya nanti nggak muncul ataupun aku hide. Tapi ketika di tablet itu tetap sama. Nah baru deh ketika di laptop gambarnya baru muncul kayak gitu. Nah ini salah satu cara untuk menghandle kalau seandainya gambar ataupun kontainernya ini terlalu besar ya. Kita bisa main-mainin di CSS sebenarnya. Oke, sederhananya kayak gitu ya tentang React Developer Tools. Nah ini yang tadi aku demoin. Cuman yang di sini itu udah aku buat komponen movie, di mana yang komponen movie ini akan kita refactor hari ini. Nah selanjutnya kita bahas tentang
refaktor ya. Jadi refaktor itu kita coba perbaiki aplikasi kita gitu, yang kemarin yang udah kita buat sebelum kita lanjut gitu. Jadi coba teman-teman ingat tentang materi sebelumnya yang berkaitan dengan thinking in React. Jadi di dalam thinking in React ini disebutkan bahwasannya kalau kita punya UI yang besar ataupun komponen yang besar, kita bisa break dia ataupun kita bagi dia ke dalam komponen yang lebih kecil. Nah, studi kasusnya kayak gini. Misalkan di sini ada komponen movies. Nah, di dalam komponen movies ini pasti kan nanti ada H2 title ya. Kemudian di sini ada movie container. Nah, di dalam movie container ini baru ada single movie-nya kayak gitu kan. Kalau kita lihat hasilnya kan di sini. Jadi ini container yang namanya movies. Di dalam movies ini nanti ada single movie 1, 2, 3 kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kita bisa refaktor nih. Refaktornya yang mana? Jadi yang movie yang single movie ini kita bisa refaktor dia menjadi single komponen. Nah, kita bisa break dia ke dalam komponen yang lebih kecil. Nah, namanya itu kita coba buat nanti nama komponennya adalah movie komponen. Jadi ini singular kan. Kemudian kalau yang ini komponennya plural. Jadi nanti kita bisa break dia ataupun bisa kita bagi dia ke dalam komponen yang terpisah. Jadi aplikasi ataupun komponen movies kita jadi lebih rapi kayak gitu. Nah, sekarang kita coba refaktor. Jadi yang pertama itu kita coba buka VS Code-nya. Kemarin kita udah ada nih. Sorry, ini aku hapus dulu ya. Ini hasil praktikum sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kita udah ada komponen movies. Nah, gimana kalau kita pecahin nih ataupun kita bagi yang komponen movie-nya ini menjadi komponen tersendiri. Nah, oleh karena itu kita buat folder. Nama foldernya misalkan movie untuk menampung komponen movie. Setelah itu, kita buat nama komponennya movie.js. Nah, untuk refaktor ini sebenarnya kita nggak nulis ulang ya. Kita cuma perbaiki aja. Jadi, sederhananya tuh kayak gini. Kita tinggal copy aja ataupun pindahin komponen yang udah kita buat nih, yang single movie. Nah, ini kita copy ke sini. Terus kita buat komponennya. Function movie. Ingat ya, movie ini singular. Single movie. Kalau movies ini jamak. Berarti kita bisa ibaratin komponen movie ini hanya bertanggung jawab untuk menampilkan satu buah data aja. Sedangkan kalau movies ini untuk menampilkan banyak data kayak gitu. Jadi ini salah satu cara untuk refaktor. Kemudian kita return. Nah, kita paste aja JSX-nya di dalam. Save. Nah, setelah itu kita ekspor. Nah, kalau kita lihat si komponen movie kita ini jadi lebih bagus gitu kan. Nah, tapi sebelumnya di sini kan kita butuh style ya. Nah, kita coba import dulu nih. Kita buat dulu. Jadi yang di komponen movie ini dia kan butuh style lah, butuh CSS modul. Nah, kita coba buat ya. Kemudian kita coba impor, kemudian aku kasih nama misalkan styles from nama file CSS-nya movie.modul.css. Nah, selanjutnya coba kita lihat komponen movie-nya kan udah ada. Nah, ya udah kita tinggal pakai aja di sini. Jadi kita nggak perlu nulis ataupun duplikat ini berulang-ulang gitu. Nah, yang div ini kita bisa copy, bisa hapus semuanya. Yang div movie-nya ya. Nah, sekarang kita tinggal impor aja yang movie yang sudah kita buat ke sini. Jadi lebih efisien ya. Movie. Nah, kemudian kita pilih yang ini, kemudian kita klik enter, otomatis diimpor. Nah, ya udah tinggal kita copy aja, misalkan jadi 10 buah gitu. Kemudian kita save. Kalau kita lihat hasilnya, nah hasilnya tetap sama aja ya. Cuman di sini masih ada yang error nih terkait CSS-nya. Kenapa error? Karena masih ingat nggak? Jadi yang komponen movie ini kita kan masih stylingnya tuh di sini ya, di movies kan. Nah, ya sudah, kita tinggal pindahin aja. Jadi yang movie ini, yang single movie ini, nah ini kan CSS-nya punya movie nih, punya sini kan. Nah, ini kita tinggal pindahin aja. Yang movie aja ya, khusus yang movie. Ctrl C. Terus kita buka yang movie CSS. Nah, di sini. Kemudian di medium screen-nya juga
Jadi kita copy dulu nih. Nah, kemudian kita cut aja ya, biar apa? Biar si CSS movie-nya itu cukup ataupun cuman berada di sini aja. Kemudian ini kita cut ke sini, ini kita save, ini kita save. Nah, yang sebelumnya kita hapus. Kita hapus sampai ke movie aja ya. Karena kan movie-nya udah dipindahin ke sini kan CSS-nya. Nah, yang terakhir yang large screen. Nah, ini kita copy aja. Kemudian kita cut yang punyanya si movie. CSS punyanya si movie. Nah, sekarang si komponen movie ini dia sudah punya CSS khusus untuk si komponen movie gitu. Jadi kita udah nggak gabungin di sini. Jadi yang ini tuh khusus untuk CSS untuk komponen movies pakai S ya. Kalau kita lihat, nah sekarang hasilnya jadi sama gitu kan. Kalau kita lihat di layar lebih kecil, hasilnya tetap sama. Oke, berhasil ya. Itu salah satu teknik untuk refaktor ya. Jadi refaktor ini biasanya kita lakukan setelah aplikasi kita itu berjalan ataupun bekerja gitu. Nah sekarang aplikasi movie kita ini dia punya satu tanggung jawab, yaitu khusus untuk nampilin movie aja gitu ataupun single movie. Nah itu tujuan dari refaktor. Nah sekarang kalau kita lihat movies komponen ataupun komponen moviesnya itu jadi lebih bersih ya ataupun lebih rapi kan, karena kita udah membagi ataupun break komponen yang besar tadi ke dalam komponen yang lebih kecil kayak gitu. Nah studi kasusnya adalah kita pindahin yang single movie tadi ke dalam komponen namanya komponen movie komponen gitu. Nah ini salah satu cara untuk melakukan refaktor ya. Jadi kita nggak perlu nulis movie itu berulang-ulang. Kita cukup nulis sekali, mirip kayak fungsi ya. Terus kita panggil berkali-kali. Nah itu tujuan dari refaktor. Selanjutnya kita bahas tentang materi list dan keys ya. Jadi apa itu list? Sebelum kita bahas list, coba teman-teman lihat di komponen sebelumnya. Yang komponen movie, kalau kita lihat, di sini kan datanya masih statis ya. Nah masih statis kan. Nah masih ingat nggak tentang materi props? Kenapa nggak kita buat props aja gitu, biar datanya jadi lebih dinamis gitu. Jadi nanti kita bisa ngirim props kayak gini, title Superman, kemudian tahunnya 2022. Tapi ini kita masih nulis berulang-ulang. Kenapa nggak kita looping aja gitu? Jadi kita siapin data movies-nya, kemudian setelah itu datanya itu dalam bentuk array ya. Jadi kita looping pakai map nanti. Setelah itu pas kita looping, kita render komponennya sambil kita kirim props kayak gini. Jadi kita cukup nulis sekali aja komponennya, nggak perlu 5 kali kayak gini. Kebayang ya kira-kira? Nah selanjutnya kita coba buat dulu data movies-nya ya, data filmnya. Nah jadi yang pertama kita siapin dulu data movies-nya. Nah untuk movies-nya itu kita simpan di mana? Nah biar lebih rapi, kemarin kan kita udah ada pembahasan tentang folder structure. Nah untuk nyimpan data movies nanti kita simpan di folder namanya utils, kemudian di folder constant. Utils ini apa? Utils ini tuh utility, misalkan sesuatu yang bisa kita pakai berulang-ulang kayak gitu. Kemudian constant ini apa? Constant ini biasanya untuk menyimpan data-data const kayak gitu ataupun data statis. Nah kemudian nama filenya adalah data.js. Nah untuk gambar-gambarnya ataupun untuk movie-nya itu teman-teman grab dari sini ya, ataupun ambil dari sini. Jadi teman-teman gak usah nyari-nyari lagi. Jadi ke sini, kemudian src, kemudian di sini. Nah datanya. Nah, sekarang kita buat dulu. Nah ini udah clear ya terkait refaktor tadi, gampang ya, karena kita nggak perlu nulis ulang, cukup kita perbaiki aja. Jadi di dalam komponen kita buat folder namanya utils, kemudian slash, ini artinya kita buat lagi subfoldernya constants. Nah, baru deh di dalamnya kita buat file namanya data.js. Nah selanjutnya kita copy aja datanya dari sini. Nah sekarang kita paste. Nah isinya sebenarnya apa sih data ini? Jadi di dalam ini ada variabel data, di mana data-data di dalamnya itu ada data-data movies. Nah dalam bentuk objek. Jadi ada ID, kemudian title, kemudian year, kemudian type, kemudian poster ataupun gambar. Setelah itu di bawahnya kita ekspor datanya biar bisa kita pakai nanti.
Nah, sekarang udah ada kan datanya. Nah, gimana kalau kita pakai datanya, kemudian kita looping. Kemudian setelah kita looping, kita render komponennya sambil kita kirim props ini yang dalam bentuk objek. Nah, sekarang kita coba belajar. Nah, apa itu list? Jadi sederhananya list itu kan daftar ya, ataupun urutan. Jadi kita sebenarnya bisa merender banyak komponen ataupun multiple komponen di dalam React gitu. Jadi namanya tuh list gitu. Jadi dia berurutan. Nah, untuk merender multiple komponen, kita nanti bisa menggunakan metode array yang namanya map gitu. Jadi nanti ada data array, kemudian kita looping. Nah, kita loopingnya pakai map. Kenapa pakai map? Kenapa nggak pakai for each? Kalau for each itu untuk nampilin data aja, dia nggak nge-return data. Sedangkan kalau map ini dia mengembalikan data baru kayak gitu. Nah, di sini kita butuh dikembaliin datanya supaya apa? Supaya bisa muncul di browser. Kemudian metode map ini kayak biasa ya yang udah kita pelajari sebelumnya, dia tuh mengembalikan array baru ataupun dia nge-return data kayak gitu. Nah, di sini udah ada materinya. Nah, kalau teman-teman mau baca lebih lanjut bisa di sini ya. Tapi yang di sini tuh udah aku rekap semuanya di slide. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ngoding kita. Jadi, selanjutnya itu kita impor datanya di Movies komponen, kemudian kita looping sambil kita render si komponen ini. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke Movies ya. Movies. Nah, yang pertama kita import dulu data Movies tadi. Impor. Nah, biar teman-teman cepat cara ngimpornya, dibuka aja filenya. Nah, kalau udah terbuka, itu teman-teman tulis aja gini, data. Nah, nanti dia muncul suggestion yang ini, klik aja. Nah, otomatis diimpor. Nah, setelah itu, di dalam komponen movies, kita buat variabel moviesnya, const movies. Nah, isi dari movies ini adalah data-data yang ini. Nah, data ini semua. Berarti ya sudah, tinggal kita copy aja, data, kayak gini. Oke, udah selesai nih. Selanjutnya ngapain? Nah, teman-teman udah bisa nebak ya. Jadi daripada kita nulis manual kayak gini berkali-kali, lebih bagus kita looping aja si moviesnya ini. Nah, moviesnya ini isinya adalah data array kan. Dimana di dalam data array ini ada data objek kayak gitu. Jadi namanya array of object. Nah, makanya kemarin aku ngasih teman-teman latihan biar nanti terbiasa kita ngelooping-ngelooping data kayak gini. Nah, selanjutnya gimana cara ngelooping data di dalam JSX? Teman-teman masih ingat nggak tentang yang namanya extension? Jadi kalau, expression. Jadi kalau kita mau memasukkan ekspresi di dalam ini pakai apa? Pakai kurung kurawal. Nah, baru deh kita bisa panggil variabel movies. Setelah itu, kita looping pakai map, titik map, kayak gini. Nah, map ini dia menerima callback function. Nah, kita tulis misalkan function. Nah, di dalam callback function ini, dia menerima parameter untuk menampung setiap movie. Jadi, untuk menampung setiap movie, kita kasih nama aja movie. Jadi, untuk membedakan ya, ini plural, ini singular, kayak gitu. Kemudian, setelah itu, tinggal kita render aja si komponen movie-nya. Jadi, kita return, kemudian movie, kayak gini. Nah, nanti otomatis komponen movie ini akan dicetak sebanyak data yang ini gitu. Misalkan di sini 10 data, ya udah berarti si komponen movie-nya dicetak sebanyak 10 kali. Sekarang kita save. Nah, sekarang muncul ya. Coba refresh. Nah, muncul ya. Ada berarti 12 data. Nah, selanjutnya ini kita udah bisa nih bikin list. Jadi, merender multiple komponen. Tapi datanya masih statis kan? Nah, gimana biar dinamis? Ya sudah, pakai aja props. Jadi, kita bisa kirim props. Jadi, gimana cara ngirim props? Props masih ingat nggak? Jadi, props itu adalah input ataupun parameter pada komponen. Tujuannya buat apa? Buat data kita agar jadi buat komponen kita biar jadi lebih dinamis kayak gitu. Jadi kita kirim props namanya misalkan movie. Kemudian nilai dari movie ini adalah si objek movie ini yang sedang kita looping tadi. Nah, berarti cara masukin ekspresi pakai kurung kurawal. Kita tulis di sini movie. Nah, setelah itu kita buka nih komponen movie. Ini aku kasih catatan dulu ya. Jadi biar kelihatan. Jadi looping data movies pakai map. Setelah itu render komponen movie.
sambil kita kirim props yang namanya movie. Nah, sekarang kita kirim props ini namanya movie kan. Nah, kemudian selanjutnya kita kirim props ini yang namanya movie ke komponen movie. Selanjutnya kita tangkap nih propsnya di sini. Nah, gimana cara tangkap props? Ya udah kita masukin parameter namanya props. Nah, sekarang kalau kita konsol .log props, harusnya nanti di dalam props ini ada prop yang namanya movie. Sekarang kalau kita konsol ya. Nah, ada ya props namanya movie. Munculkan di sini. Nah, selanjutnya coba kita tulis props, kemudian movie. Kayak gini. Save. Nah, sekarang muncul kan. Jadi nanti muncul nih data movie-nya. Nah, selanjutnya ngapain? Selanjutnya kalau kita lihat, kita kan udah dapat nih objek movie-nya kan. Nah, kalau kita lihat di dalam objek movie ini, itu kan sudah ada title, year, kemudian poster. Kenapa nggak kita pakai aja di dalam komponen movie ini? Jadi nanti title-nya kita ganti dengan property title. Kemudian year-nya juga, sama gambarnya juga, kayak gitu. Nah, sebelum aku akses, nah di sini aku mau destructing dulu ya. Masih ingat nggak materi tentang destructing? Jadi kita mengekstrak objek. Di sini aku mau destructing objek props ya. Kemudian aku ambil variabel ataupun objek movie-nya. Jadi kita tulis cons, kemudian kita cek props ini tipe datanya apa? Objek kan? Ya udah kita tulis objek. Kemudian sama dengan data mana yang mau kita ekstrak? Oh, data props. Kemudian setelah itu data mana yang mau kita ambil? Oh, data yang mau kita ambil adalah si movie ini tadi. Karena kan movie ada di dalam props kan. Nah, sudah kita tulis aja movie, save. Kalau teman-teman lupa tentang materi destructing, nanti teman-teman review lagi aja ya. Jadi kita mengekstrak props ini. Kemudian kita ambil data movie-nya. Nah, kalau udah, berarti kan kita punya akses nih ke dalam objek ini kan. Nah, ya udah kita tinggal akses aja nih title-nya. Berarti kita buka pakai expression movie.title. Kemudian setelah itu kita bisa akses tahunnya. Tahunnya berarti nama propertinya apa? Year ya. Jadi movie.year. Kalau kita save. Nah, sekarang berubah ya nama-nama title-nya. Tinggal kita ubah aja sih gambarnya. Nah, kalau gambarnya berarti kita pakai kurawal ya, karena kan kita mau masukin ekspresi. Jadi movie.poster. Kita save. Nice, sekarang udah muncul hasilnya. Nah, sekarang komponen kita jadi lebih dinamis gitu. Nah, dinamisnya kenapa? Yang pertama, dia bisa merender komponen sesuai dengan datanya kayak gitu. Jadi apapun datanya, si komponennya itu bisa ditampilin. Kemudian kita menggunakan looping. Jadi kita cukup looping aja si movies-nya, kemudian kita render kayak gitu. Jadi berapapun datanya, nanti pasti muncul di sini kayak gitu. Nah, ini salah satu tujuan kita belajar tentang list ya. Jadi mirip kayak looping biasa. Cuman di sini yang kita looping adalah komponen kayak gitu. Gampang ya. Jadi aku ulangi lagi untuk flow-nya. Yang pertama, kita buat data movies. Kemudian kita import. Kemudian kita buat variabel movies. Kemudian variabel movies-nya kita looping. Nah, ketika kita looping, kita render komponen movie. Kemudian kita kirim props namanya movie. Kemudian pas di komponen movie, itu kita tangkap propsnya menggunakan props. Kemudian kita destructing. Nah, setelah kita destructing, tinggal kita akses aja sih objek ataupun propertinya. Kayak gitu ya. Jadi misalkan teman-teman belum terbiasa, nggak apa-apa. Nanti latihan terus-menerus, nanti teman-teman dapat flow-nya gitu. Jadi lebih keren ya aplikasinya. Jadi lebih dinamis kan. Nah, kalau kita lihat sekarang si komponen movie kita itu lebih abstraksi ya, ataupun more abstraction. Abstraksi itu istilahnya adalah kita memisahkan kerumitan dari komponen movies tadi. Jadi kan yang sebelumnya di sini banyak movie kayak gitu kan, kita pisahin kerumitannya jadi komponen tersendiri. Itu namanya abstraksi ya. Jadi abstraction itu artinya kita memisahkan kerumitan. Dan sekarang satu komponen dia cuma punya satu tanggung jawab aja. Nggak kayak sebelumnya. Komponen movies ini dia
punya dua tanggung jawab, nampilin movies sama nampilin single movie gitu. Nah sekarang nggak, komponen movie. Nah sekarang yang komponen movies punya tanggung jawab sendiri, yang komponen movie sekarang punya tanggung jawab sendiri. Jadi satu komponen satu tanggung jawab. Kenapa kita buat kayak gini? Biar nanti komponen movie ini bisa kita pakai berulang-ulang di halaman lain kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat, komponen kita jadi lebih bersih ataupun lebih rapi kayak gitu. Nah selanjutnya kalau kita lihat ya, coba kita konsol. Nah di sini muncul error, katanya kayak gini. Katanya each child, setiap anak di dalam list, berarti list ini kan daftar-daftar ini kan, ataupun daftar movie. Nah, harus punya yang namanya unique key. Jadi, harus punya prop namanya itu key gitu. Nah, apa itu key? Jadi, sesuai namanya, key itu adalah kunci ya. Jadi, yang namanya kunci itu kan harus beda-beda ya, nggak boleh sama gitu kan. Nah, di dalam React.js, list itu harus dikasih kunci ataupun ID gitu. Mirip ID kalau di database. Nah, tujuannya buat apa? Buat mengidentifikasi komponen. Mirip kayak data di dalam database. Gimana caranya kita tahu kalau ada data AUFA gitu kan? Gimana cara carinya? Berdasarkan apa? Oh, berdasarkan ID gitu. Nah, sama juga di komponen React, itu kita butuh yang namanya key gitu. Nah, biasanya key itu yang sering kita pakai adalah ID gitu. Kenapa ID? Karena sifatnya unik. Nah, key ini kita kasih di komponen yang sedang kita looping ya. Nah, jadi nanti kayak gini. Jadi kita looping kan di sini. Ya udah tinggal kasih aja props. Namanya key. Nah, kemudian kita kasih nilainya. Nah, nilai dari movie, kalau kita lihat apa sih yang membedakan antara nilai-nilai movie ini? Apakah ID, apakah title, atau your ID ya? Ya udah kita gunakan ID sebagai key-nya kayak gitu. Jadi tinggal akses aja objek movie, kemudian akses property ID, save. Kalau kita refresh, nah sekarang udah nggak error lagi. Dan kalau kita lihat di komponen, nah baru dari sini muncul ya. Udah kelihatan komponen kita. Ini komponen movies, dalamnya ada movie. Nah, di mana movie ini kita render menggunakan looping sambil kita kirimkan key-nya. Kemudian kalau kita lihat paling bawah, nah muncul di sini props ya. Jadi ternyata komponen movie ini dia menerima props. Nah, propsnya itu apa? Ini ID, poster gitu kan. Jadi nama komponennya movie, nama propsnya movie. Kemudian di dalam movie ini ada data ID, poster, title. Kita bisa edit ya, misalkan Spider-Man, kita ubah namanya jadi Batman. Nah, otomatis berubah kan di sini. Nah, dengan menggunakan React Developer Tools, kita bisa mengedit-edit ataupun menginspeksi komponennya. Nah, itu jadi keren ya aplikasinya kan. Aplikasi kita jadi lebih dinamis. Nah, selanjutnya kita coba bahas tentang handling event ya. Jadi, sebelum kita bahas tentang handling event, kita coba bahas dulu tentang event. Apa sih event itu? Jadi, event itu adalah action ataupun kejadian yang terjadi pada komponen. Jadi, suatu komponen itu dia bisa menerima action, kayak gitu. Kemudian, si komponen itu dia akan bereaksi terhadap kejadian tersebut. Contohnya misalkan kayak gini. Kalau tombol ataupun komponen button diklik, maka munculkan navbar, kayak gitu. Nah, kita coba lihat demonya ya. Biar lebih terbayang gimana event itu. Jadi event ini sebenarnya ini ada di JavaScript ya. Jadi karena ada di JavaScript, dia bisa juga dipakai di React kayak gitu. Cuman nanti cara handle-nya beda. Misalkan contoh gini, anggap aja di sini ada komponen button. Ketika komponen button ini menerima action ataupun event klik, maka yang dilakukan adalah diubah warna latar belakangnya. Jadi kebayang ya kira-kira. Jadi ketika tombol ini menerima action ataupun event klik, maka yang dilakukan adalah dia mengubah warna latar belakangnya. Nah, eventnya apa? Eventnya itu adalah klik kayak gitu. Jadi setiap diklik, maka dia melakukan aksi. Aksinya apa? Ngubah warna. Gampang kan? Nah, di React itu ada beberapa event yang sering kita gunain. Jadi, ada yang namanya onClick. Jadi, onClick ini adalah ketika si komponen itu diklik.
Kemudian ada on submit. On submit ini adalah ketika komponen itu disubmit. Nah, biasanya ini terletak di form ya. Kemudian ada on change. Change ini ketika komponennya itu berubah ataupun nilai komponennya berubah. Biasanya di tag input. Contoh di sini. Ini kan tag input nih. Ketika aku tulis kayak gini, x, y, z gitu kan. Nah, ini kan berarti berubah-ubah kan nilainya. Nah, itu nama eventnya on change. Nah, kurang lebih itu ya. Nah, di sini ada referensi tentang event-event yang ada di React. Nah, ada banyak banget. Mulai dari clipboard gitu kan. Ada event namanya on copy. Jadi nanti ketika orang copy, kita bisa melakukan aksi. Misalkan, tolong jangan di copy gitu. Nah, itu bisa. Nah, kemudian kalau kita udah tahu tentang event, kemudian gimana cara menghandle event? Jadi cara menghandle event di React itu agak sedikit beda dengan JavaScript ya. Jadi kalau di JavaScript itu kita menggunakan external event, yaitu menggunakan metode yang namanya add event listener. Nah, kalau di React kita menggunakan inline event, jadi kayak on click tadi. Nah, on click ini nanti kita tulis di komponennya kayak gitu. Nah, ini perbedaannya ya antara React sama JavaScript. Jadi kalau di React itu eventnya itu camel case, jadi on kemudian klik, C-nya itu besar. Kemudian kita ngirim fungsi di dalam on click-nya, bukan string ya. Nanti kita lihat gimana bedanya. Kemudian untuk mencegah perilaku default, misalkan nih ada form gitu kan. Nah, kita nggak pengen submit. Nah, itu kita bisa pakai yang namanya prevent default kayak gitu. Bukan kita return false, itu beda. Kalau di JavaScript biasanya kita return false. Nah, sekarang kita lihat. Kita coba praktek ya sambil lihat gimana event itu bekerja. Jadi, aku mau kayak gini. Jadi misalkan nih di komponen movies ini aku pengen nambahin button add movie. Nah, aku mau pas diklik buttonnya, movie-nya nambah. Jadi dia nambah movie baru. Nah, sekarang kita buat dulu buttonnya ya. Jadi sebelum section ini kita buat button. Nah, kayak gini. Save. Nah, sekarang udah muncul. Nah, aku pengen pas diklik maka tambahkan movie baru. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah menambahkan eventnya. Gimana cara nambahin event? Nah, kita udah lihat tadi sebelumnya, ketika diklik berarti pakai event namanya on click. Kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu, ketika diklik, apa yang akan kita jalankan? Ataupun aksi apa yang akan kita jalankan? Oh, misalkan diklik, aku mau jalanin fungsi misalkan tambah film kayak gitu. Nah, sekarang kita buat fungsi tambah filmnya. Nah, kayak gini. Nah, sebelum itu kita coba konsol dulu ya. Nah, save. Nah, sekarang kalau aku review sedikit, di sini kita buat button, kemudian kita menambahkan event on click. Nah, setelah itu, di sini kita handle aksinya. Jadi, kita buat fungsi tambah film dijalankan ketika tombol diklik kayak gini ya. Jadi nanti cara bacanya ketika tombol ini menerima event klik ataupun diklik, maka jalankan aksi yang namanya itu tambah film. Nah, sekarang kalau kita tes sambil kita buka konsol, kalau aku klik add movie, nah muncul sekarang tambah film. Add movie tambah film. Nah, sekarang udah bisa ya. Nah, sekarang kita tulis aja logiknya. Gimana cara nambahin film? Gampang. Berarti kan ini data array. Berarti kita push aja data barunya gitu. Nah, sebelum itu kita buat dulu nih data filmnya. Misalkan aku buat data film namanya movie ya. Jadi nggak pakai S. Kalau movies yang di atas ini pakai S karena kan isinya array. Nah, setelah itu aku kasih misalkan ID-nya X, Y, Z. Kemudian title-nya misalkan spiral gitu. Spiral jigsaw. Kemudian tahunnya itu rilis 2021. Nah, data ini disesuaikan sama data yang ini ya. Nah, jadi ada ID, title, year, type, sama poster. Kemudian ada type, jadi jenisnya itu dia movie, bukan series. Kemudian untuk posternya, nah itu kita ngambil gambar yang dari Pixum kemarin. Pixum, kemudian ukurannya 300 x 400. Nah, kita save. Nah, sekarang udah ada movie-nya kan. Nah, kita mau
movie ini pas diklik dia ditambahin ke dalam sini, ke dalam movies ya. Berarti pakai apa? Pakai push. Movies titik push. Kemudian data mana yang mau kita tambahin? Oh, data movie. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita lihat di konsol ya. Refresh coba. Nah, coba aku klik. Nah, aku klik. Kenapa datanya nggak muncul? Coba kita konsol dulu ya variabel movies-nya. Nah, coba aku refresh. Aku klik. Terus aku lihat di sini. Nah, ternyata ada ya XYZ-nya. Ataupun spiral jigsaw-nya ada. Kemudian aku klik lagi. Nah, ternyata nambah nih di data movies-nya. Nah, muncul ya. Tapi kenapa di komponen ini, komponen movies ini, dia nggak muncul kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Nah, sekarang kita perlu tahu yang namanya state. Jadi kalau kita lihat apakah datanya muncul di komponen? Enggak kan? Kenapa kayak gitu? Nah, kalau kita lihat ataupun kita log movies-nya, datanya tuh muncul, data movies-nya tuh muncul gitu. Yang jigsaw tadi itu masuk ke dalam movies kayak gitu. Tapi kenapa di komponen itu nggak muncul gitu? Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya state. Jadi solusinya itu kita menggunakan state gitu. Apa itu state? Nah, sekarang kita bahas. Jadi state itu dia mirip kayak props sebenarnya. Kalau props itu kan input pada komponen. Nah, kalau state ini itu adalah data pada komponen. Jadi kenapa kita harus pakai state? Jadi kita pakai state untuk ataupun membuat komponen kita itu terlihat lebih hidup kayak gitu. Nah, jadi si komponen ini nanti akan dirender ulang ataupun ditampilin ulang ketika state-nya itu berubah. Jadi kebayang nggak? Jadi variabel sebelumnya itu kan berubah datanya. Nah, oleh karena itu biar komponennya dirender ulang, kita butuh buat variabel state kayak gitu. Gimana cara buatnya? Nanti kita bahas. Nah, state ini jadi dia adalah data private dan dikontrol oleh komponen. Jadi dia hidupnya hanya di dalam komponen ini. Jadi kalau ada komponen lain akses itu nggak bisa. Nah, kita lihat coba demonya ya. Apa sih maksudnya si komponen itu hidup kayak gitu. Nah, ini kita lihat di halaman utama React. Nah, di sini kita lihat yang bagian to do ya. Jadi di bagian to do ini kalau kita lihat codingan, di sini ada komponen namanya to do app. Jadi komponen to do app ini kita bisa nambahin to do ataupun daftar daftar harian kita gitu, kita mau ngapain gitu, ataupun to do list kita. Nah, sekarang misalkan aku tambahin ya, hari ini aku mau ngajar. Nah, lihat di komponen to do ini akan terjadi apa? Aku klik add. Nah, muncul kan, ternyata komponen ini jadi lebih hidup kayak gitu. Jadi dia nggak hanya dinamis tapi juga hidup. Nah, kalau dinamis tadi kan kita bisa lihat komponennya itu berubah-berubah kan sesuai dengan data yang dikirim. Nah, kalau mau buat si komponennya lebih hidup, jadi misalkan aku tambahin lagi nonton kayak gini kan, add. Nah, jadi kalau kita lihat komponennya jadi lebih hidup kayak gitu. Nah, jadi solusinya kita menggunakan yang namanya state. Jadi gimana cara menghandle ataupun membuat state di React? Ada dua cara menggunakan kelas komponen. Jadi cara yang pertama itu kita harus ubah nih komponen function kita. Jadi komponen kita sebelumnya kan dibuat pakai function. Nah, itu kita harus ubah ke kelas kayak gitu. Jadi kita buat komponen tapi pakai kelas. Jadi kita harus ubah ke kelas. Atau kita bisa buat cara yang kedua, yaitu kita tetap menggunakan function komponen, tapi kita untuk state-nya kita buat menggunakan hooks ya. Nah, nanti kita bahas. Nah, kenapa sih aku enggak ngajarin tentang kelas komponen lagi ataupun enggak aku convert ke kelas komponen lagi? Jadi yang pertama, kelas komponen itu kompleks ya, jadi sulit untuk dimengerti gitu. Bahkan di React sendiri katanya kalau kita udah make React yang di atas 16 itu disaranin untuk make function komponen aja. Kemudian sulit untuk kita gunakan lagi logiknya. Kemudian kadang-kadang kelas itu membingungkan membingungkan buat manusia dan juga mesin kayak gitu. Contohnya konsep this gitu. This itu kan nanti kalau di kelas itu agak sedikit bingung. Jadi daripada kita bingung-bingung mikirin logiknya, kenapa nggak kita fokus ke UI-nya aja gitu. Jadi untuk fokus ke UI-nya, kita lebih gampang membuat komponen menggunakan function komponen. Nah, sekarang kita bahas gimana cara membuat state. Jadi, untuk membuat state kita menggunakan yang namanya hooks ya. Jadi, hooks ini itu sebenarnya materinya nanti setelah UAS UTS. Cuman aku bahas sekarang khusus untuk state. Jadi, hooks itu apa? Hooks itu adalah fungsi spesial
di mana kita bisa menggunakan fitur-fitur React yang sebelumnya ada di kelas komponen. Jadi ini fungsi spesial ya, kayak gitu, biar kita bisa menggunakan fitur yang ada di kelas komponen. Nah, state hook ini berarti dia itu fungsi di mana kita bisa gunain untuk menambahkan state di function komponen. Jadi kalau kita nggak mau kalau kita nggak pakai hooks state ini, kita harus ubah ke kelas komponen. Nah, kalau kita nggak mau ubah ke kelas komponen, kita bisa menggunakan yang namanya hooks ini. Jadi, hooks ini fitur baru ya di React. Jadi, dengan adanya hooks ini, kita bisa menggunakan state tanpa harus menulis kelas komponen. Dan hooks ini hanya bekerja di dalam fungsi, jadi nggak bisa dipakai di dalam kelas. Jadi, kita nggak bisa gabungin nanti hooks dengan kelas. Karena di kelas komponen itu sendiri, itu udah ada state bawaan ya gitu. Nah, di sini ada referensinya. Nah, sekarang kita coba eksperimen dikit ya tentang state sebelum kita lanjut ke movie app kita. Jadi kita coba lihat dulu kasusnya ataupun eksperimen dengan komponen namanya counter. Di sini aku buat folder namanya counter. Sebentar. Ini udah ada, aku hapus dulu. Kita buat komponen, kita buat folder namanya counter. Kemudian kita buat komponennya counter.js. Nah, sekarang kita buat komponennya ya, function counter. Kemudian kita return JSX di dalamnya. Nah, aku pengen kayak gini. Jadi nanti ada tombol add gitu kan. Kemudian nanti tombol add-nya pas aku klik itu nanti muncul hasilnya di sini. Misalkan 0, 1, 2 kayak gitu. Nah, kita coba buat dulu ya, button add gini. Nah, kemudian setelah itu kita buat tag p untuk nampung hasilnya, hasil titik 2 gitu. Nah, setelah itu kita buat variabel, misalkan let hasil kayak gini sama dengan 0. Nah, baru nanti kita tambahin, kita munculin hasilnya di dalam ini ya. Hasil kayak gini. Kita coba lihat dulu. Nah, sekarang komponen counternya udah kita buat, kita ekspor. Nah, sekarang kita coba pakai di app ya. Biar yang home ini kita tutup dulu aja. Ini kita eksperimen dulu tentang state, karena ini penting. Nah, sekarang coba lihat. Aku pengen kayak gini. Ketika ini diklik add gini kan, aku pengen nambahin hasilnya itu jadi 1, 2 gitu. Jadi dia nambah 1. Nah, masih ingat tentang event tadi? Berarti mau nggak mau kita buat event kan. Jadi nama eventnya onClick. Nah, ketika diklik, apa yang kita jalankan? Berarti kita jalanin fungsi tambah gitu. Nah, sekarang kita buat fungsi tambah. Nah, sekarang gimana cara nambahinnya? Gampang, berarti hasil sama dengan hasil ditambah 1 kan? Hasil sama dengan hasil ditambah 1. Kita save. Aku klik. Nah, kenapa nggak nambah? Nah, mungkin teman-teman sama kasusnya kayak yang tadi ya, karena kita belum ubah dia ke dalam state. Tapi kalau kita konsol hasilnya, pasti hasilnya berubah. Kita add ya. Nah, berubah kan? Cuman yang di komponen ini yang nggak berubah. Nah, terus gimana solusinya? Ya pakai state. Jadi nanti dengan state, komponen kita jadi lebih hidup, kayak gitu. Nah, sekarang kita ubah yang variabel biasa ini ke dalam state. Nah, gimana cara buat state? Gampang, cara buat state itu kita gunakan yang namanya use state kayak gini. Nah, ini teman-teman import ya. Tekan aja enter. Nah, kayak gini. Kemudian di dalam use state ini sebuah fungsi ya. Kita kasih nilai awal. Misalkan nilai awal state-nya berapa? Kalau tadi kan 0, ya udah kita kasih 0. Gampang kan? Nah, di sini perhatiin. Jadi fungsi use state ini dia mengembalikan 2 data. Nah, data yang pertama adalah nilai saat ini, berarti 0. Terus data yang kedua adalah fungsi untuk mengubah state. Kebayang ya, jadi dia mengembalikan 2 data. Nah, karena dia ngembaliin 2 data dalam bentuk array, kita bisa destructing array. Jadi const, kayak gini. Nah, kemudian sama dengan, dia akan mengembalikan 2 data, di mana data yang pertama adalah nilai saat ini. Berarti nilai saat ini 0 kan. Nah, kita mau simpan kemana nih nilai saat ini? Oh, kita simpan ke hasil. Nah, jadi nanti 0 ini disimpan ke hasil.
Kemudian data yang kedua adalah fungsi untuk mengubah si state ini ataupun si hasil ini. Nah, nama fungsinya misalkan set hasil kayak gini. Udah selesai, gampang. Nah, sekarang kita udah nggak butuh lagi nih variabel yang ini karena kita udah buat variabel state. Kita save. Nah, sekarang ini hasilnya masih sama. Tinggal kita ubah aja logiknya di sini. Jadi kita bukan hasil sama dengan hasil tambah 1, tapi kita jalanin fungsi set hasil. Nah, fungsi set hasil ini untuk mengubah state ataupun mengubah variabel state. Jadi jalanin aja set hasil. Nah, ya udah, kita gimana cara ngubah hasil ini? Ditambah 1, berarti hasil ditambah 1. Nah, hasil sekarang berapa? 0 kan? Terus ditambah 1, jadinya berapa? 1. Otomatis nanti 1 masuk ke dalam ini. Kalau kita save, nah sekarang berubah kan? Komponennya jadi lebih hidup. Jadi itu tujuan dari state. Jadi dengan menambahkan state, komponen kita jadi lebih hidup kayak gitu ya. Kalau kita pakai variabel biasa, nanti si komponennya nggak di-render ulang. Jadi aku coba ulangin dengan adanya state kayak gitu ya. Jadi dengan kita buat state, ketika variabel state ini berubah, maka komponen ini di-render ulang. Kita coba lihat di konsol ya. Di elemen. Ini kalau aku klik ya, add, nah berubah kan. Jadi memang dia itu akan di-render ulang gitu. Jadi kalau state-nya berubah, maka komponennya di-render ulang. Aku klik add. Kelihatan di sini pasti berubah kan. Jadi itu tujuan dari make state. Nah, selanjutnya kita coba implementasi dia di aplikasi movie kita gitu. Jadi kita coba implementasi state di aplikasi movie kita. Kemudian kita gunain new state untuk membuat state movies. Kemudian kita update state-nya ketika tombolnya itu diklik. Nah, kebayang ya? Nah, tapi sebelum itu aku balikin lagi yang app. Nah, sekarang kita coba ubah. Nah, sebelumnya kan variabel movies ini dia variabel biasa. Nah, sekarang kita ubah ke state. Nah, ini kan tadi sebelumnya kita buat variabel biasa kan. Nah, sekarang kita ubah ke state. Membuat variabel state. Namanya itu movies ya. Jadi, cara buatnya gimana? Cara buatnya pakai use state. Enter. Nah, kemudian kita kasih nilai awal. Yang variabel tadi, variabel movies tadi nilai awalnya apa? Yang data ya. Ya udah, kita kasih di sini nilai awalnya data. Kayak gitu. Nah, setelah itu seperti yang sebelumnya, useState ini mengembalikan dua buah data. Jadi kita buat cons kemudian kurung siku sama dengan. Nah, data yang pertama adalah nilai saat ini. Jadi data ini nanti mau disimpan kemana? Oh, aku simpan ke movies. Kemudian data yang kedua adalah fungsi untuk mengubah si movies ini. Berarti kita kasih nama set movies. Kayak gini ya. Nah, jadi useState ini dia mengembalikan dua data, yaitu nilai saat ini. Berarti nilai saat ini kan data film tadi disimpan ke sini. Kemudian data yang kedua adalah fungsi yang untuk mengubah si state ini gitu. Nah, sekarang yang variabel biasa tadi kita udah nggak perlu, tinggal kita hapus. Nah, aku save. Nah, sekarang hasilnya tetap sama. Sekarang movies-nya itu diambil bukan dari variabel biasa tadi, tetapi diambil dari variabel state. Nah, sekarang tinggal kita perbaiki aja logiknya. Nah, jadi pas diklik add movie, nah sekarang kita nggak push lagi, tapi kita gunain yang set movies ini. Nah, ini kita udah nggak pakai lagi ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara nambahin movie ini ke dalam movies ini, di dalam set movies. Nah, ini agak sedikit bingung kayaknya. Movie ke state movies. Ya, mungkin teman-teman itu gambarannya itu kayak gini. Berarti movies, titik push, kemudian movie gini. Nah, bisa nggak kayak gini? Kita save. Aku klik. Nah, jadinya malah error gitu. Kalau kita lihat di konsol ya. Nah, malah error gitu kan, katanya movies titik map bukan fungsi. Berarti kalau gitu nanti movies ini isinya bukan array lagi gitu. Terus gimana dong cara nambahinnya? Gampang banget.
Jadi gini, state movies ini datanya array kan, karena dia ngambil dari data ini. Bener nggak? Kita lihat ya. Berarti isinya adalah array kan. Nah, array ini kan. Nah, kenapa nggak kita isi aja? Ataupun kita isi ulang nilainya, jadi dalam bentuk array. Nah, kemudian kita copy yang movies ini ke dalam sini, kayak gitu. Nah, gimana cara ngopinya? Masih ingat nggak yang namanya spread? Spread operator. Nah, spread operator ini untuk copy dan merge array. Nah, kayak gitu. Jadi logiknya gini, yang movie sekarang, state movie sekarang kita copy datanya ke dalam sini. Berarti kita copy pakai titik 3 ya. 1, 2, 3, movies. Nah, setelah itu kita gabungkan dengan yang movie ini. Nah, ya udah tinggal tulis aja movie. Nah, gampang kan? Jadi nanti data yang di sini yang 12 ini digabungin dengan movie yang di sini kayak gitu. Jadi cara nulisnya kayak gini. Kita pakai yang spread operator kemarin. Otomatis nanti movies yang sekarang isinya adalah 13 data. Jadi 12 tambah 1 jadi 13. Nah, sekarang kita refresh. Kita lihat. Klik. Nice, keren kan? Aku klik lagi. Nah, sekarang datanya sudah bertambah dan komponennya berubah. Jadi kuncinya itu ya. Jadi ketika state-nya itu berubah, komponennya di render ulang gitu. Itu kenapa kita menggunakan state daripada variabel biasa. Kalau variabel biasa itu ketika variabelnya berubah, si komponennya nggak di render ulang. Tetapi ketika kita pakai state, ketika variabel state-nya berubah, maka komponen movies ini akan di render ulang kayak gitu. Nah, itu tujuan kita pakai state ya. Keren kan? Nah, ini gambarnya sama ya. Ini nanti kita perbaiki aja. Sekarang kalau kita tes, nah nambah ya. Nah, itu perbedaan props dan state. Kalau props itu biar komponen kita jadi lebih dinamis, kalau state itu biar komponen kita tuh jadi lebih hidup kayak gitu. Jadi pas kita klik, nambah nih komponennya tanpa harus merefresh halamannya. Pernah nggak teman-teman bayangin ketika submit form ataupun submit sesuatu itu kan nge-refresh. Kalau ini nggak perlu, kita add, nah dia nggak perlu nge-refresh. Nah, itu tujuan dari React, membuat aplikasi single page application. Nah, sekarang coba lihat. Katanya gini, ada warning di sini, katanya encounter two children with same key, katanya ada 2 buah children yang key-nya sama. Nah, kita lihat di sini. Jadi, pas kita klik tambah film, ID-nya kan sama semua nih, XYZ. Nah, masih ingat nggak tentang list tadi? Kata si React, key itu nggak boleh sama kan? Nah, ini. Nah, key-nya kan sama semua nih. Nah, kata React, key itu nggak boleh sama. Kenapa? Nanti nggak bisa diidentifikasi komponennya mana gitu. Terus solusinya gimana? Gampang. Solusinya kita bisa pakai generator ID ya. Kita bisa generate ID. Nah, untuk generate ID, nah kita bisa pakai paket yang namanya nano ID. Jadi kita bisa mengenerate ID unik gitu. Nah, kita untuk mengenerate ID unik ini kita menggunakan paket yang namanya nano ID. Nah, ini nanti kita tinggal pakai aja. Tapi sebelum kita pakai, itu kita install dulu. Ini salah referensinya. Ini aku buka tab baru ya. npm i nano ID. Nah, kalau udah, sekarang ID-nya kita nggak ngasih secara manual kayak gini, tapi kita pakai yang dari nano ID tadi. Gimana cara pakainya? Gampang, tulis aja nano ID. Nah, nanti kita klik ini ataupun kita impor. Ataupun kita enter, nanti dia auto impor. Nah, nanti di atas auto impor. Nah, setelah itu tinggal kita jalanin aja fungsinya. Oke, selesai. Kita save. Nah, kalau aku klik, nah sekarang ID-nya itu ID acak ya, yang dikasih sama nano ID. Aku klik lagi, nah sekarang ID-nya beda. Dan yang di konsol sekarang nggak muncul error lagi, ya gitu. Kalau mau batasin ID-nya itu cuma 4 karakter, isi aja 4 di parameter. Aku klik lagi, nah sekarang dia cuma 4 karakter ya.
Aku klik lagi. Nah, kayak gitu, keren kan? Nah, jadi kita udah ngegabungin semua konsep yang udah kita pelajari di React sambil kita bangun aplikasi. Oke, kurang lebih itu untuk materi hari ini ya. Jadi aku coba recap lagi biar kita sambil ingat-ingat sambil review. Jadi kita udah banyak banget belajar tentang React, tentang teorinya dan ataupun tentang konsepnya sambil kita gabungin dia. Kemudian kita buat sebuah aplikasi gitu. Jadi kita nggak hanya tahu teori, tapi kita juga buat project kayak gitu. Jadi aku coba recap lagi dari awal banget ya. Jadi pertama JSX. Apa itu JSX? Jadi JSX itu adalah syntax extension untuk menulis UI ataupun HTML di React. Jadi memudahkan kita untuk membuat UI gitu di aplikasi React. Kemudian ada yang namanya komponen. Komponen itu apa? Komponen itu adalah reusable UI ataupun UI yang bisa digunakan berulang-ulang. Nah, di mana komponen ini tersusun oleh banyak elemen kayak gitu. Contoh, ada komponen yang namanya movie. Nah, komponen movie ini tersusun oleh elemen div, image, H3 gitu, kemudian P. Kemudian kemarin kita udah bahas tentang props. Props itu apa? Props itu adalah input pada komponen. Tujuannya buat apa? Biar komponen jadi lebih dinamis. Dan hari ini kita udah belajar tentang state. State itu apa? State itu adalah data private pada komponen. Tujuannya buat apa? Biar komponennya jadi lebih hidup kayak gitu. Jadi ada interaktif ataupun ada interaksi gitu. Jadi komponennya itu ada interaktifnya gitu. Kemudian kita udah belajar tentang list dan keys. Nah, list ini gampang. Kita bisa merender multiple komponen. Pakai apa? Pakai map tadi ya. Kemudian ada yang namanya event. Event ini apa? Event ini adalah action yang terjadi pada komponen. Kemudian komponen bereaksi terhadap event tersebut gitu. Jadi kita udah banyak nih, udah belajar banyak tentang React ya. Dan kita gabungin semua konsep ini gitu ke dalam satu aplikasi. Dan kalau kita lihat, kita sebenarnya udah belajar banyak nih dari dokumentasi. Kalau teman-teman nggak sadar ya. Coba aku refresh nih. Nah, kita udah belajar Hello World, JSX gitu kan. Kemudian elemen, kemudian komponen dan props. Udah belajar state juga. Bahkan kita udah belajar handling event gitu kan. Nah, kita udah belajar list dan keys gitu kan. Nah, minggu depan kita coba belajar form. Nah, kita minggu depan itu kita tambahin datanya lewat form ya, bukan lewat button tadi sini. Kalau di sini tadi aku cuma ngenalin konsep yang namanya state. Nah, minggu depan kita lanjut untuk nambahin datanya dari form ini. Nah, ini seru. Jadi aplikasi kita jadi lebih kompleks dan utuh gitu. Oke, kurang lebih itu untuk pertemuan hari ini. Lumayan banyak yang kita pelajari. Sebenarnya nggak banyak sih, kelihatannya aja banyak. Nanti kalau teman-teman terbiasa praktek gitu kan, gampang lah. Jadi intinya banyak-banyak praktek aja gitu. Dan nggak perlu dihafal, karena nanti teman-teman akan terhafal kalau teman-teman sering praktek gitu ya. Intinya ngoding itu soal praktis, bukan soal teori gitu ya. Oke, kurang lebih sekian untuk pertemuan kita kali ini. Tetap semangat ngodingnya, jangan menyerah ya. Oke, aku akhiri. See you semuanya.